Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Setelah sukses pada agenda kajian Ramadan pimpinan wilayah Jawa Timur pada hari pertama, di hari kedua PWM Jatim berikan peserta kajian langsung dengan disajikan materi luar biasa mulai dari awal hingga akhir. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur gelar kajian Ramadan secara virtual pada tanggal 17 hingga 18 April 2021. Setelah sukses pada hari pertama, rangkaian kajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dilanjut di hari keduanya dengan menyajikan materi yang ringan namun mendalam. Dimulai dengan paparan materi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi tentang bagaimana dampak pandemi terhadap pembangunan sumber daya manusia dan bangsa. Secara singkat dijelaskan bagaimana program pemerintah dalam masa periode 2019-2024 tentang pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah punya peran penting untuk mewujudkan program tersebut dengan penuntasan target pendidikan di tiap jenjangnya. Pembentukan karakter anak-anak SD SMP di sekolah Muhammadiyah harus berbeda dengan pembentukan karakter ketika anak-anak sudah masuk SMA dan SMK. Apa bedanya? Anak yang sudah di SMA, SMK Muhammadiyah, karakternya untuk karakter yang berkaitan dengan karakter life skill dianggap harus sudah selesai. Mereka ngajinya harus sudah fasih, salatnya juga harus betul-betul sudah tertib, dan seterusnya, cara budi pekertinya, kesantunannya, dan harus juga sudah selesai. Pada waktu dia masuk SMA, SMK, itu seharusnya sekolah-sekolah Muhammadiyah fokus menyiapkan mereka untuk punya masuki yang disebut dengan karakter kerja, memiliki karakter kerja, yaitu lebih diarahkan kepada pembentukan keterampilan fisik dan keterampilan praktis. Selanjutnya masih di sesi yang sama, paparan materi tentang tetap aktif di masa pandemi oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajrianto Yetohari. Di masa pandemi, ya orang harus tetap bekerja agar tetap produktif. Ya, mengapa? Ya, karena orang harus tetap memberi, ya, memberi kepada yang lain. Untuk dapat tetap memberi kepada yang lain, the others, kita harus bekerja, ya, kita harus bekerja, dan dengan bekerja itu kita juga sekaligus bisa tetap produktif, ya, karena orang tetap harus memberi, ya, karena orang tetap harus memberi, baik dalam masa normal maupun masa pandemi. Dan di sesi berikutnya dan merupakan akhir dari rangkaian kajian Ramadan 1442 Hijriah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur adalah kajian yang disampaikan oleh Din Samsudin tentang kehidupan baru pasca pandemi. Pandemi yang sering disebut sebagai the new normal life atau new normal. Sebenarnya sebuah istilah yang 2007-2008 ketika ada krisis ekonomi, kemudian 2010-2012 terjadi resesi global secara ekonomi, secara finansial, terutama di negara-negara maju. Maka para ekonom dan juga pebisnis berpikir tentang masa setelah krisis, pasca krisis. Dari situlah mereka mengajukan istilah the new normal, terutama di Amerika Serikat, yang tiada lain adalah sebuah kehidupan kembali sebelum krisis, supaya prinsip-prinsip ekonomi dan perdagangan diterapkan kembali. Nah, sekarang kita ingin mengambil alih istilah the new normal ini untuk mengisi masa pasca pandemi. Nah, ini harus hati-hati. Pertama, pandemi ini sendiri kita baca menurut para ahli belum akan berakhir segera, ya. Badai belum pasti berlalu segera, ya.
Karena saya membaca dan menyimpulkan dari para ahli tak terkecuali dari WHO itu, ini obatnya belum ditemukan. Obat yang khusus untuk COVID-19, coronavirus disease 19 ini, termasuk juga vaksin, itu masih trial, masih uji coba. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan pasca pandemi dan dimulai dari sekarang. Ini sudah jelas arahan dan petunjuk-petunjuk dari agama. Saya berpikir dan mungkin nanti bisa satu waktu kita dalami ya konsep hayatan thayyibatan yang bisa menjadi pilar bagi baldatan thayyibatan yang perlu kita wujudkan ya, dimanapun kita berada, tentu dalam konteks negara Pancasila. Saya kira sebagai pengantar demikian Pak Nur. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.